ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Nah, ini pembahasan kita yang ke-9 tentang kiat memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah kita tidak meluputkan malam Lailatul Qadar. Jangan ada kata meluputkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu suatu malam dalam setiap tahun itu pasti ada. Dan malam Lailatul Qadar ini turun satu surah penuh menjelaskan tentang keutamaannya, dibaca sampai hari kiamat. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Coba yang kita beramal satu sholat di malam Lailatul Qadar itu sama seperti 83 tahun lebih waktu ya lain. Nah, ini malam ini ya, silang pendapat para ulama di mana tempat. Ada sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud memandang bahwa Lailatul Qadar itu mungkin di Ramadan dan mungkin di luar Ramadan. Karena itu beliau kaidahnya mudah. Kaidah beliau, hidupkan saja seluruh malammu dalam setahun, kamu tidak akan putus Lailatul Qadar. Ya kan? Tapi kalau kita kaidah ini tidak mungkin kita pikir ya. Kalau Ibnu Mas'ud santai di rumah, hidupkan aja seluruh malam dalam setahun, pasti dapat apa? Lailatul Qadar. Itu di pendapat beliau radhiyallahu taala. Walaupun pendapat mayoritas ulama seperti yang disimpulkan oleh Ibnu Hajar setelah beliau membawakan lebih dari 40 pendapat, silang pendapat para ulama seputar penentuan malam Lailatul Qadar, beliau katakan bahwa 10 malam atau Lailatul Qadar itu dia berada paling diharapkan di 10 malam terakhir. Sebagian ulama mengatakan bisa dipastikan 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir itu paling diharapkannya dia di malam-malam ganjil. Walaupun mungkin berada di malam gelap. Dan dari malam-malam ganjilnya paling diharapkan dia berada di malam yang ke-27. Dan mesti dia di malam 27. Karena sudah terbukti di kehidupan Nabi, mereka pernah dapati malam Lailatul Qadar di malam 21. Ya. Dan sebagian riwayat di malam yang lain, bukan malam 27. Malam 27. Jadi 10 malam terakhir itu kenapa perlu dihidupkan? Karena kita tidak bisa pastikan di mana malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada tandanya. Ada tandanya. Tapi tanda yang paling mungkin memastikan malam Lailatul Qadar itu Allah jadikan setelah malamnya berlalu. Ya kalau malam Lailatul Qadar malam ini misalnya, maka besok paginya matahari terbit itu tidak ada silaunya, tidak panas, terik. Itu tandanya yang paling jelas. Jadi repot kita kalau kita melihat bagian, oh, Masya Allah ini kayaknya tadi malam Lailatul Qadar. Apalagi sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Karena itu dari hikmah disebut oleh para ulama. Kenapa malam Lailatul Qadar ini dipastikan di mana tempatnya? Supaya seorang itu bersungguh-sungguh dan berijtihad. Kita perlu tahu ya bahwa Nabi itu tadinya beliau iktikaf di 10 malam pertama. Kemudian beliau katakan, saya belum ketemukan Lailatul Qadar di 10 malam. Iktikaf lagi di 10 malam terakhir, di 10 malam kedua.
belum ketemu lagi. Kemudian kata beliau, dikatakan kepada saya bahwa dia di 10 malam terakhir. Nah, inilah yang mewarnai kebanyakan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Mereka mencarinya di 10 malam, di 10 malam terakhir. Iya. Karena itu di 10 malam terakhir kita harus mengatur program yang bagus. Bagaimana memaksimalkan 10 malam terakhir. Dan Lailatul Qadar itu yang paling pokok dihidupkan dengan malamnya adalah melakukan sholat malam. Melakukan sholat malam. Ada juga sebagian kawan-kawan masyarakat di 10 malam terakhir bagus, amalan ketaatan apa saja hebat. Terus apa yang dia kerjakan? Saya kerjanya amalan ketaatan, saya nyambung silaturahmi saja. Saya kunjungan dari rumah ke rumah, duduk keluarganya dengan dia nyambung silaturahmi. Itu betul memang. Tapi hati-hati ya. Ini suratnya ada fikih, kita perlu duduk khusus untuk membahas. Suratnya. Ada namanya fikih antara yang afdal dan lebih afdal, antara fadil dan afdal. Ini utama dan lebih utama. Ada hal utama, nggak apa-apa, bagus. Tapi ada yang lebih utama daripada. Ada lebih utama daripada. Di waktu-waktu yang terbatas dan kesempatan besar, kemudian nilai amalan dilipat gandakan, kita jangan cari yang utama saja. Kita harus cari yang apa? Yang paling utama harusnya. Karena itu tidak ada lebih utama daripada sholat malam. Di 10 malam terakhir. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah keluar mengimami para sahabat dari ba'da Isya sampai kata sebagian sahabat hatta khasyina al-falah. Kami khawatir luput makan sahur. Hatta khasyina ayabutan al-falah. Kami khawatir luput makan sahur. Bayangkan dari ba'da Isya sampai apa? Sampai waktu sahur, sudah mendekati waktu sahur. Nabi mengingatkan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini beliau beri contoh dengan melakukan sholat. Sebab di sholat itu disitulah ibadah-ibadah yang terbesar. Dengan sholat itu, sholat lima waktu itu lebih hebat daripada puasa Ramadan. Karena dia rukun Islam yang betul. Maka jenis dari ibadah sholat itu lebih utama daripada jenis ibadah yang lainnya yang bersifat sunnah. Yang bersifat sunnah. Di dalam sholat itu berkumpul berbagai bentuk ubudiyah dalam penghambaan kepada Allah. Kalau dihitung-hitung jenis penghambaan ubudiyah di dalam sholat itu puluhan ubudiyah di dalamnya. Dan kegiatan-kegiatan di dalam sholat itu terkait amalan hati ya. Yang terkait dengan amalan lisannya, amalan badannya di dalam sholat itu tidak bisa dihitung. Banyak sekali jumlahnya. Itu kembali kepada fikih seseorang, pemahaman seseorang. Iya. Pemahaman seseorang di dalam memahami sholat itu. Baik. Jadi ini kalau kita hidupkan dengan sholat, yang mau berdoa, dia bisa berdoa dalam sholat. Ada tempat-tempat mustajab. Istighfar memang banyak dari tempat-tempat istighfar di dalam sholat, dari doa-doanya. Bahkan dia mau membaca Al-Quran di sholat malam, tiap kali melalui ayat tentang surga dia mohon rahmat Allah, surga Allah. Berhenti, nggak apa-apa. Lewat ayat tentang neraka dia berlindung dari api neraka. Bagus, nggak ada masalah. Ini di dalam sholat dilakukan. Sholat itu ketundukannya kepada Allah, penghambaannya, harapannya, dan bagaimana dihadirkan bahwa dia di dalam sholatnya ini, apalagi dia lakukan di 10 hari terakhir, semoga itu menjadi sebuah penutup yang terbaik untuk Ramadannya, sehingga mewarnai kehidupannya yang lain, mewarnai kehidupannya yang lain. Yang paling diantara yang indah yang dia pikirkan, seorang itu berdiri di sholat malam, lama dia berdiri, dia mengingat
ketika dia berdiri di depan Allah di hari kiamat. Tatkala matahari dekatkan di atas kepala, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Satu hari di hari kiamat itu seperti 50.000 tahun. Dalam sebagian ayat dan ada yang dalam hadis, sebagian ayat seperti 1000 tahun satu hari. Bisa dibayangkan betapa lamanya. Barangkali sholatnya lamanya dia berdiri itu bisa menyebabkan dia dirahmati oleh Allah, diridamkan pada hari kiamat. Karena itu kaum mukminin itu menghadapi penantian di hari kiamat sebentar saja, seperti orang yang tidur siang, kedua. Sebagian riwayat seperti antara zuhur dan asar, dimudahkan untuk. Dan itu kita ambil dengan sebab-sebab ibadah di bulan Ramadan ini. Dan di sana ini kan, ini 10 malam terakhir kesempatan malam Lailatul Qadar kita hidupkan dengan yang paling baik. Baik, sudah berapa tadi? 9 atau 10?